Coba sebutkan produk Google yang kamu tahu. Mungkin yang terlintas di pikiranmu adalah Search, Gmail, YouTube, atau Android. Tapi tahukah kamu, di balik semua kesuksesan itu, Google ternyata punya puluhan produk yang justru berakhir gagal dan akhirnya ditutup. Bahkan beberapa di antaranya pernah sangat populer, punya jutaan pengguna, dan digadang-gadang bakal menjadi masa depan internet. Lalu, produk apa saja yang kini hanya tinggal kenangan? Mari kita bahas 10 produk Google yang menghilang. Sebelum kita mulai, perlu diketahui bahwa tidak semua produk Google yang menghilang bisa dibilang gagal. Beberapa memang kalah bersaing dengan kompetitor, tetapi ada juga yang justru ditutup karena digabungkan ke layanan lain atau karena Google mengubah strategi bisnisnya. Meski begitu, semuanya memiliki satu kesamaan, pernah menjadi bagian dari ekosistem Google, namun kini sudah tidak bisa lagi digunakan seperti dulu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, inilah 10 produk Google yang telah menghilang. Di urutan ke-10 ada Google Buzz. Sebelum Google memiliki Google Plus, ternyata mereka pernah mencoba membuat media sosial bernama Google Buzz. Layanan ini diluncurkan pada tahun 2010 dan langsung terintegrasi dengan Gmail, sehingga pengguna bisa berbagi status, foto, video, hingga tautan tanpa perlu membuat akun baru. Pada awal peluncurannya, Google Buzz sempat menarik perhatian karena berhasil memperoleh jutaan pengguna hanya dalam hitungan hari. Namun, popularitas tersebut tidak bertahan lama. Masalah terbesar Google Buzz adalah fitur otomatis yang menampilkan daftar orang yang sering kamu hubungi melalui Gmail. Tanpa disadari banyak pengguna, informasi tersebut bisa dilihat oleh orang lain. Akibatnya, muncul banyak kritik karena dianggap melanggar privasi pengguna. Google kemudian mencoba memperbaiki berbagai kekurangan melalui beberapa pembaruan. Sayangnya, jika Google Buzz sudah terlanjur buruk dan jumlah penggunanya terus menurun. Akhirnya, pada tahun 2011, Google resmi menghentikan layanan Google Buzz dan mulai mengalihkan fokusnya ke proyek media sosial baru, yaitu Google Plus. Meskipun hanya bertahan sekitar 1 tahun, Google Buzz menjadi salah satu pelajaran terbesar bagi Google tentang pentingnya menjaga privasi pengguna saat mengembangkan sebuah layanan baru. 9. Google Daydream VR. Ketika teknologi virtual reality atau VR mulai populer, Google juga tidak ingin ketinggalan. Pada tahun 2016, mereka memperkenalkan Google Daydream VR, sebuah platform virtual reality yang dirancang khusus untuk smartphone Android. Untuk menggunakannya, pengguna membutuhkan headset Daydream View dan ponsel yang telah mendukung standar Daydream Ready. Setelah dipasang, pengguna bisa menikmati berbagai pengalaman VR, mulai dari bermain game, menonton video 360 derajat, hingga menjelajahi dunia virtual. Saat pertama kali diperkenalkan, Google bekerja sama dengan berbagai produsen smartphone agar lebih banyak perangkat yang mendukung Daydream VR. Bahkan beberapa aplikasi dan game populer juga mulai menghadirkan mode virtual reality. Namun seiring berjalannya waktu, minat masyarakat terhadap VR berbasis smartphone mulai menurun. Selain jumlah perangkat yang kompatibel cukup terbatas, banyak pengguna juga lebih tertarik pada headset VR mandiri yang menawarkan pengalaman lebih baik tanpa harus menggunakan ponsel. Melihat perkembangannya yang kurang menjanjikan, Google akhirnya menghentikan penjualan headset Daydream View pada tahun 2019. Dukungan terhadap platform Daydream pun secara bertahap dihentikan hingga akhirnya benar-benar ditinggalkan. Kini, Google Daydream VR menjadi salah satu proyek ambisius Google yang gagal berkembang, meskipun sempat digadang-gadang sebagai masa depan virtual reality di perangkat Android. Ke-8. Google Play Music. Sebelum YouTube Musik menjadi layanan musik utama Google seperti sekarang, perusahaan ini pernah memiliki platform streaming musik bernama Google Play Music. Layanan ini diluncurkan pada tahun 2011 sebagai tempat untuk membeli, menyimpan, dan mendengarkan musik secara online. Salah satu fitur yang membuat Google Play Music cukup istimewa adalah kemampuan mengunggah koleksi lagu pribadi ke cloud. Dengan begitu,
Pengguna bisa mendengarkan lagu-lagu mereka dari berbagai perangkat tanpa harus memindahkan file secara manual. Seiring berjalannya waktu, Google terus mengembangkan layanan ini dengan menambahkan fitur streaming berlangganan untuk bersaing dengan Spotify dan layanan musik lainnya. Meski memiliki fitur yang lengkap, popularitas Google Play Music tetap kalah dibanding para kompetitornya. Di sisi lain, Google juga memiliki YouTube, platform video terbesar di dunia yang memiliki jutaan video musik. Karena itulah, Google memutuskan untuk menyatukan strategi layanan musiknya melalui YouTube Musik. Dan akhirnya pada tahun 2020, Google resmi menghentikan Google Play Music dan meminta para pengguna untuk memindahkan koleksi musik serta playlist mereka ke YouTube Musik sebelum layanan tersebut ditutup sepenuhnya. Meski telah menghilang, banyak pengguna yang masih mengenang Google Play Music karena ada fitur unggah musik pribadinya, sesuatu yang hingga kini masih dianggap lebih praktis dibanding beberapa layanan streaming musik lainnya. Ketujuh, Inbox by Gmail. Pada tahun 2014, Google memperkenalkan Inbox by Gmail, sebuah aplikasi email yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih modern dibandingkan Gmail biasa. Berbeda dengan Gmail, Inbox memiliki tampilan yang lebih sederhana serta berbagai fitur pintar yang saat itu tergolong inovatif. Misalnya, email bisa dikelompokkan secara otomatis berdasarkan kategori. Pengguna dapat menyematkan pesan penting, membuat pengingat, hingga menunda email agar muncul kembali di waktu yang diinginkan. Banyak pengguna menyukai Inbox karena dinilai lebih rapi dan membantu mengelola kotak masuk yang penuh dengan email. Bahkan beberapa orang menganggap Inbox jauh lebih nyaman digunakan dibanding Gmail. Namun, seiring berjalannya waktu, Google mulai memindahkan berbagai fitur unggulan Inbox ke aplikasi Gmail. Setelah merasa sebagian besar inovasinya telah hadir di Gmail, Google memutuskan bahwa tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan dua aplikasi email yang memiliki fungsi serupa. Akhirnya, pada tahun 2019, Google resmi menghentikan layanan Inbox by Gmail. Meski berbagai fiturnya masih bisa ditemukan di Gmail hingga sekarang, banyak pengguna yang mengaku tetap merindukan desain dan pengalaman menggunakan Inbox yang dianggap lebih sederhana dan efisien. Hingga kini, Inbox by Gmail masih sering disebut sebagai salah satu produk Google terbaik yang seharusnya tidak ditutup. Yang keenam, Google Hangout. Sebelum Google Meet dan Google Chat menjadi layanan komunikasi utama Google, perusahaan ini pernah memiliki aplikasi bernama Google Hangout. Layanan ini resmi diluncurkan pada tahun 2013 sebagai pengganti beberapa layanan pesan Google sebelumnya, seperti Google Talk dan Google Plus Messenger. Google Hangouts memungkinkan pengguna mengirim pesan, melakukan panggilan suara, hingga video call secara gratis. Karena terhubung langsung dengan akun Google, aplikasi ini menjadi pilihan banyak orang untuk berkomunikasi baik dengan teman, keluarga, maupun rekan kerja. Bahkan Hangouts pernah menjadi aplikasi bawaan di banyak smartphone Android dan digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Namun seiring berkembangnya kebutuhan komunikasi, Google mulai mengubah fokusnya ke layanan yang lebih ditujukan untuk produktivitas. Mereka kemudian memperkenalkan Google Chat untuk percakapan dan Google Meet untuk konferensi video. Karena memiliki fungsi yang hampir sama, Google secara bertahap memindahkan pengguna Hangouts ke kedua layanan tersebut. Proses migrasi berlangsung selama beberapa tahun hingga akhirnya pada tahun 2022, Google Hangouts resmi dihentikan sepenuhnya. Meskipun sudah tidak tersedia lagi, Hangouts tetap dikenang sebagai salah satu aplikasi komunikasi paling populer yang pernah dimiliki Google. Bagi banyak pengguna Android, aplikasi ini bahkan menjadi bagian dari pengalaman menggunakan smartphone di era 2010-an. Yang kelima, Google Allo. Pada tahun 2016, Google kembali mencoba bersaing di dunia aplikasi pesan instan dengan meluncurkan Google Allo. Berbeda dengan Hangouts yang lebih berfokus pada komunikasi umum, Allo dirancang sebagai aplikasi chat modern dengan berbagai fitur berbasis kecerdasan buatan atau AI. Salah satu fitur andalannya adalah integrasi dengan Google Assistant. Pengguna bisa mencari informasi, meminta rekomendasi tempat, hingga menjawab berbagai pertanyaan tanpa harus meninggalkan
menyediakan ruangan obrolan. Pada masanya, fitur ini tergolong sangat inovatif dan belum banyak dimiliki oleh aplikasi chat lainnya. Selain itu, Google Allo juga menghadirkan berbagai fitur menarik seperti stiker, doodle pada foto, smart reply yang dapat menyarankan balasan secara otomatis, serta mode incognito yang menggunakan enkripsi end-to-end untuk menjaga privasi percakapan tertentu. Meski menawarkan banyak inovasi, Google Allo kesulitan menarik pengguna baru. Saat itu, pasar aplikasi pesan instan sudah didominasi oleh WhatsApp, Telegram, Line, dan Facebook Messenger, sehingga Allo sulit mendapatkan popularitas yang diharapkan. Melihat pertumbuhannya yang tidak sesuai harapan, Google menghentikan pengembangan Allo pada tahun 2018 dan resmi menutup layanannya pada Maret 2019. Beberapa teknologi yang dikembangkan untuk Allo seperti Smart Reply dan integrasi Google Assistant kemudian diadopsi ke berbagai layanan Google lainnya. Walaupun usianya terbilang singkat, Google Allo tetap dikenang sebagai salah satu aplikasi chat paling inovatif yang pernah dibuat oleh Google, meski pada akhirnya gagal bersaing dengan para kompetitornya. Yang keempat, Google Reader. Sebelum media sosial menjadi sumber utama berita seperti sekarang, banyak orang mengikuti informasi terbaru melalui RSS feed. Untuk mempermudah hal tersebut, Google meluncurkan Google Reader pada tahun 2005. Google Reader memungkinkan pengguna berlangganan berbagai situs web dan blog dalam satu tempat. Setiap kali ada artikel baru, pengguna akan langsung menerima pembaruannya tanpa harus mengunjungi setiap website satu persatu. Karena tampilannya sederhana, cepat, dan mudah digunakan, Google Reader menjadi salah satu layanan RSS paling populer di dunia. Layanan ini banyak digunakan oleh jurnalis, blogger, peneliti, hingga penggemar teknologi yang ingin mengikuti berita dari berbagai sumber secara efisien. Namun, seiring berkembangnya media sosial seperti Facebook dan Twitter, kebiasaan orang dalam mengonsumsi berita mulai berubah. Semakin sedikit pengguna yang memanfaatkan RSS, sehingga pengguna Google Reader pun terus menurun. Akhirnya, pada tahun 2013, Google mengumumkan bahwa Google Reader akan ditutup karena jumlah penggunanya dianggap tidak lagi mencukupi. Keputusan ini memicu protes besar dari komunitas internet. Bahkan banyak pengguna yang menandatangani petisi agar layanan tersebut tetap dipertahankan. Meski demikian, Google tetap menutup Google Reader sesuai jadwal. Hingga sekarang, penutupannya masih sering dianggap sebagai salah satu keputusan paling kontroversial yang pernah diambil Google, dan banyak pengguna lama yang masih mengenangnya sebagai layanan RSS terbaik pada masanya. Yang ketiga, Google Plus. Pada tahun 2011, Google meluncurkan Google Plus, sebuah media sosial yang digadang-gadang akan menjadi pesaing utama Facebook. Dengan dukungan penuh dari Google, layanan ini langsung menarik perhatian jutaan orang di seluruh dunia. Google Plus menghadirkan berbagai fitur menarik seperti Circles untuk mengelompokkan teman, Communities sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dengan minat yang sama, serta Hangouts yang memungkinkan pengguna melakukan video call secara langsung. Bahkan pada suatu waktu, memiliki akun Google hampir selalu berarti memiliki akun Google Plus, karena layanan ini terintegrasi dengan berbagai produk Google lainnya. Meskipun sempat mencatat jumlah pengguna yang sangat besar, kenyataannya banyak orang yang hanya membuat akun tanpa benar-benar aktif menggunakannya. Di saat yang sama, Facebook, Twitter, dan kemudian Instagram terus berkembang dan lebih berhasil mempertahankan penggunanya. Parahnya lagi, pada tahun 2018, Google mengungkap adanya celah keamanan yang berpotensi memengaruhi data sebagian pengguna. Tak lama setelah itu, Google mengumumkan bahwa Google Plus akan ditutup untuk pengguna umum. Dan akhirnya pada April 2019, Google Plus resmi dihentikan. Kini layanan tersebut hanya dikenang sebagai salah satu proyek media sosial terbesar Google yang gagal mencapai tujuan utamanya. Meski begitu, beberapa fitur yang diperkenalkan Google Plus seperti Communities dan Hangouts sempat memberikan pengaruh terhadap perkembangan layanan Google lainnya. Hal ini membuktikan bahwa meskipun sebuah produk berakhir gagal, inovasi yang dibawanya tetap bisa bermanfaat di masa depan. Yang kedua, Google Stadia.
Pada tahun 2019, Google memperkenalkan Google Stadia, sebuah layanan cloud gaming yang digadang-gadang akan mengubah cara orang bermain video game. Berbeda dengan konsol atau PC biasa, Stadia memungkinkan pemain menikmati game berkualitas tinggi tanpa harus mengunduh atau memasangnya di perangkat mereka. Seluruh proses permainan dijalankan di server Google, sementara pengguna hanya perlu koneksi internet yang stabil untuk langsung bermain. Teknologi ini dianggap sangat revolusioner. Google bahkan bekerja sama dengan berbagai pengembang game besar yang menghadirkan sejumlah judul populer ke dalam layanan Stadia. Selain itu, pemain juga dapat berpindah perangkat dengan mudah, mulai dari smartphone, laptop, hingga televisi, tanpa kehilangan proses permainan. Namun, di balik teknologinya yang canggih, Stadia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan koneksi internet berkecepatan tinggi dan stabil, sesuatu yang belum dimiliki oleh semua orang. Selain itu, banyak pengguna merasa keberatan karena tetap harus membeli game dengan harga penuh, meskipun mereka sudah menggunakan layanan Stadia. Persaingan dengan layanan cloud gaming lain seperti Xbox Cloud Gaming dan Nvidia GeForce Now juga membuat Stadia semakin sulit berkembang. Jumlah pengguna tidak memenuhi harapan Google, sehingga perusahaan mulai mengurangi investasinya pada layanan tersebut. Pada tahun 2022, Google mengumumkan bahwa Stadia akan ditutup. Layanan ini resmi berhenti operasi pada Januari 2023. Menariknya, Google memberikan pengembalian dana untuk hampir semua pembelian perangkat Stadia, game, dan konten tambahan yang dilakukan melalui Google Store maupun Stadia Store. Meski berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan, Google Stadia membuktikan bahwa cloud gaming memiliki masa depan. Banyak teknologi yang dikembangkannya ikut mendorong perkembangan layanan cloud gaming lain yang masih terus berkembang hingga sekarang. Di posisi pertama ada Google Wave, salah satu proyek paling ambisius yang pernah dibuat oleh Google. Layanan ini diperkenalkan pada tahun 2009 dengan tujuan mengubah cara orang berkomunikasi dan berkolaborasi di internet. Google Wave menggabungkan berbagai fungsi ke dalam satu platform. Pengguna bisa mengirim pesan secara real-time, berbagi dokumen, mengedit isi percakapan bersama-sama, berbagi foto, hingga berdiskusi dalam satu ruang kerja. Bahkan, pengguna dapat melihat apa yang sedang diketik oleh orang lain secara langsung tanpa harus menunggu pesan dikirim. Pada masanya, konsep ini seperti ini terdengar sangat revolusioner. Namun justru karena terlalu banyak fitur, banyak pengguna merasa kebingungan saat pertama kali mencobanya. Antarmukannya dianggap rumit dan tidak sedikit orang yang kesulitan memahami tujuan utama dari Google Wave. Akibatnya, pertumbuhan pengguna jauh di bawah harapan Google. Hanya sekitar 1 tahun setelah diperkenalkan, Google mengumumkan bahwa pengembangan Google Wave akan dihentikan. Layanan ini kemudian resmi ditutup, sementara sebagian teknologinya dipindahkan ke proyek-proyek Google lainnya. Meski bisa dibilang gagal secara komersial, banyak orang percaya bahwa Google Wave adalah produk yang terlalu maju untuk zamannya. Beberapa konsep yang memperkenalkannya seperti kolaborasi dokumen secara real-time dan komunikasi dalam satu ruang kerja kini menjadi fitur umum di berbagai layanan modern seperti Google Docs, Google Workspace, Microsoft Teams, hingga platform kolaborasi lainnya. Karena itulah, meskipun usianya singkat, Google Wave tetap dikenang sebagai salah satu eksperimen paling berani sekaligus paling berpengaruh dalam sejarah Google. Itulah tadi 10 produk Google yang telah menghilang dari media sosial, aplikasi chat, layanan musik, hingga cloud gaming. Semuanya pernah digadang-gadang menjadi masa depan. Namun pada akhirnya, berbagai alasan seperti minimnya pengguna, persaingan yang ketat,
perubahan strategi perusahaan hingga masalah privasi membuat layanan-layanan tersebut harus dihentikan. Meski begitu, tidak semua produk yang ditutup bisa disebut sebagai kegagalan. Banyak teknologi dan fitur yang mereka memperkenalkan justru menjadi dasar bagi layanan Google yang masih kita gunakan hingga sekarang. Dengan kata lain, meskipun produknya telah menghilang, warisan inovasinya tetap hidup. Menurut kalian, dari semua produk tadi, mana yang paling kalian rindukan? Atau mungkin ada produk Google lain yang menurut kalian seharusnya masuk ke daftar ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa berikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar sejarah teknologi, produk yang terlupakan, dan berbagai fakta unik dari dunia teknologi. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.